Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah Seiko 8F560040 dengan fitur GMT dan perpetual kalender. Sebelum lanjut review, gue mau bilang thanks banget buat yang punya akun Instagram @watchpada karena udah minjemin jam tangan ini. Ini gue promo dikit boleh ya, buat kalian yang doyan sama jam tangan vintage kayak gini, wajib banget mampir di akun Instagramnya @watchpada karena di sana ada banyak koleksi jam tangan vintage original dengan kondisi prima dan yang pasti harganya nggak bikin kantong bolong. Termasuk jam tangan ini juga dijual. Untuk harga, kalian bisa langsung DM aja ke adminnya. Jam tangan ini umurnya udah cukup tua. Kalau nggak salah diproduksi sekitar tahun 90-an. Tapi kita bisa lihat nih, kondisi jam tangannya sampai sekarang masih sangat prima. Nggak ada penyok ataupun karat sama sekali. Paling cuma baret halus aja, bekas pemakaian wajar lah. Dipoles dikit juga bakalan kelihatan kayak baru lagi. Selain karena mungkin pemakaian owner sebelumnya yang cukup apik, build quality-nya pun emang udah mantep banget guys. Material case dan rantainya titanium. Jadi selain kuat dan tahan karat, bobotnya pun lebih ringan dibanding stainless steel. Makanya kalau jam tangan material titanium tuh harganya relatif lebih mahal. Karena emang lebih bagus. Untuk tampilan, dia punya desain yang khas. Dialnya ini dibikin cukup dalam. Dan warnanya kalau kita perhatiin lebih dekat dengan cahaya yang cukup, ini akan menampilkan dial warna hijau gelap. Yang menurut gue sih berkelas banget. Warna hijaunya tuh kental dan terkesan mahal. Kemudian logo Seiko-nya udah applied. Kalau di bagian bawah ini ada indikator perpetual kalender dan titanium. Terus di bagian paling bawah banget, di antara marker ada indikator Japan, 8F56 dan 0040 yang di-print dengan detail cukup baik. Nah, karena jam tangan ini dilengkapi dengan fitur GMT, jadi di sini ada 4 jarum nih. Ada jarum jam, menit, detik, dan yang bentuknya segitiga warna merah ini jarum GMT-nya. Untuk cara penggunaan dan cara baca fitur GMT-nya mungkin nanti gue akan bikin video terpisah ya. Karena kalau digabungin sama video ini nanti terlalu panjang. Kemudian untuk fitur kalender, ini juga udah perpetual kalender atau kalender abadi yang bisa mengkoreksi secara otomatis bulan yang memiliki kurang dari 31 hari dan tahun kabisat. Jadi kita udah nggak perlu lagi setting-setting tanggal di awal bulan. Nah, selain punya 4 hands atau 4 jarum penunjuk utama, ciri lain dari jam tangan dengan fitur GMT biasanya dia satu paket sama ring capture dan bezel dengan indikator waktu 24 jam. Dan bezelnya dia bisa diputar dua arah. Untuk indikator ring capture ditulis lengkap dari 1, 2, 3 sampai 24 jam. Kalau di bezel dia cuma ditulis angka genap aja. Dan angkanya dibikin timbul atau menonjol ya, kelihatan tegas banget. Overall, walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi tampilan jam tangan ini benar-benar maskulin. Apalagi untuk bentuk lugnya ini, kalian bisa lihat nih. Lumayan panjang dan kekar ya. Bentuknya agak beda sama jam tangan pada umumnya karena emang dia menggunakan integrated bracelet. Dan braceletnya pun desainnya cukup berotot. Pokoknya desainnya ini cowok banget lah. Kemudian untuk dial window ini pun udah menggunakan material sapphire crystal. Jadi emang cocok lah ya sama case titanium karena udah sama-sama kuat. Terus di posisi jam 3 ini dia dikasih cyclop. Ini fungsinya bisa untuk memperbesar penampakan tanggal ya, biar lebih mudah buat dibaca. Untuk detail casing, di sini menggunakan dua jenis finishing. Di bagian sampingnya polish, dan bagian atas dikasih finishing brush. Begitu juga dengan strap. Ini di bagian sampingnya polish, dan bagian atas keseluruhannya brush. Untuk clasp, tipenya folding, dan udah dilengkapi dengan double lock. Terus untuk crown, ternyata jam tangan ini menggunakan tipe screw down crown. Jadi kalau mau setting, kita harus buka dulu crownnya dengan cara putar berlawanan arah jarum jam. Nah, karena ini jam tangan dengan fitur GMT dan perpetual calendar, jadi untuk cara settingnya ada sedikit perbedaan nih.
Langkah pertama yang kita setting adalah jarum GMT dan jarum menit dulu guys. Caranya tarik full crown dan putar searah jarum jam. Arahkan jarum GMT di waktu yang kita inginkan. Ini kalau kita mau pakai fitur GMT-nya ya. Kalau nggak mau dipakai ya terserah, bebas mau diarahin ke jam berapa aja. Yang penting arahkan jarum menitnya di waktu sekarang. Misalkan sekarang jam 9.30. Nah, kita arahkan jarum menit di marker 30. Setelah itu baru kita setting jarum jam. Tutup dulu crown, tarik setengah aja. Terus kita setting jarum jam di waktu sekarang. Tadi kan kita mau setting di jam 9.30 ya. Nah, si jarum jamnya ini dia independen guys. Jadi kalau di setting yang bergerak cuma jarum jam aja. Jarum lain nggak ikut gerak. Dan emang langkahnya per jam kayak gini ya. Kita tinggal arahkan aja di waktu yang kita inginkan. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa tutup lagi crown-nya. Oh ya, karena ini perpetual kalender, jadi kita nggak perlu setting lagi tanggalnya. Dia udah disetting dari pabrik dan akan berjalan menyesuaikan kalender sampai tahun 2100. Kecuali kalau baterainya harus diganti atau dilepas nih. Biasanya nanti harus penyesuaian lagi karena memori di modulnya terhapus atau reset secara otomatis. Dan untuk jam tangan ini, setting perpetual kalendernya agak ribet. Karena dia nggak ada tombol settingnya. Kalau mau setting harus bongkar caseback-nya. Nanti di mesin ada semacam spot buat settingnya gitu. Nanti gua kasih lihat deh pas cek mesinnya. Selanjutnya bagian belakang atau caseback-nya menggunakan tipe screw down. Di sini ada beberapa info ya. Ada kode reference. Nah, untuk materialnya tertulis titanium alloy plus titanium plus stainless steel. Yang bisa berarti untuk materialnya ini bukan titanium murni. Ada perpaduan dari beberapa jenis logam lainnya juga. Tapi tetap ya, yang dominan adalah titaniumnya. Jadi untuk kualitas ini udah bagus banget. Terus untuk water resist ternyata dia udah 200 meter. Ini udah bisa dikategorikan sebagai jam tangan diver. Apalagi udah didukung dengan rotating bezel dan screw down crown. Jadi sejatinya emang ini adalah diver watch. Oke, sekarang kita cek mesinnya yuk. Oke, ini dia. Ternyata hampir full ketutupan baterai. Nah, di samping-sampingnya kalian bisa lihat nih. Ini ada penampang-penampang kecil warna kuning. Terus di dekatnya ada kode Y, M, D, dan AC. Nah, inilah yang dipakai kalau kita nanti harus setting ulang perpetual kalendernya. Caranya kayak di jumper gitu ya. Agak ribet sih emang, karena jam tangan ini nggak ada tombol untuk settingnya. Makanya kalian kalau beli jam tangan ini, jangan suka iseng buat bongkar-bongkar baterainya ya. Selanjutnya untuk ukuran, jam tangan ini nggak gede-gede banget. Diameternya 40 mm tanpa crown. Kalau sama crown jadi 42 mm. Ketebalannya 12 mm. Lebar lugnya 9 mm. Dan lug-to-lugnya malahan cukup panjang, 48 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm, ini sih udah nggak ideal. Karena ujung-ujung lugnya udah offside. Udah ngelewatin garis tangan gua. Kalau lingkar tangan kalian di atas 17 cm sih kayaknya bakalan cocok banget deh pakai jam tangan ini. Oke, overall ini adalah diver watch yang punya fitur GMT dan perpetual calendar yang dibalut dengan material titanium berdaya tahan tinggi. Nyaris sempurna sih menurut gua. Dan jam tangan ini tuh sekarang udah susah buat dicari guys. Karena emang udah lama nggak diproduksi lagi. Jadi kalau kalian suka sama desainnya, cocok sama ukurannya, buru-buru kontak penjualnya deh. Siapa tahu harganya cocok. Oke guys, itu tadi review dari Seiko 8F560040 ini.
Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.